Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang dunia blogging website terkait dengan konten. Yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan konten list, ya, atau biasanya ada yang nyebut dengan konten listicle. Kalau belum paham tentang konten list, mungkin Anda kalau nyari di Google itu ketika nyari HP 3 jutaan terbaik gitu, maka akan menemukan 12 HP 3 jutaan terbaik, 15 HP 3 jutaan terbaik, pokoknya yang gitu-gitulah. Nah, itu disebut dengan konten list. Dalam dunia website, konten list itu salah satu yang paling disukai. Ya, kalau misalkan kita lihat dari data ini ya, yang kami ambil dari sebuah website itu sebetulnya kalau dalam bentuk tulisan konten list itu paling tinggi, karena ini setelahnya adalah infografis, itu kan gambar. Jadi kalau dalam bentuk tulisan konten list ini paling tinggi. Maka kalau Anda punya website tapi tidak memiliki konten list, itu cukup aneh ya, karena fungsinya sangat banyak. Nanti saya akan jelaskan mulai dari kaidah, fungsi, dan lain sebagainya. Jadi ini konten yang mengundang banyak membaca, mengundang banyak pengunjung. Konten list itu biasanya yang pertama adalah konten yang terdiri dari ini, best of list, ya, yaitu biasanya HP jutaan 1 jutaan terbaik. Pokoknya ada kata-kata terbaik lah, itu sering sekali. Ada juga rekomendasi sesuatu, ya, misalkan rekomendasi film di tahun 2020, atau daftar tips 3 tips jadi mahasiswa di luar negeri, atau opini juga bisa, 7 alasan kenapa wanita suka belanja, dan lain sebagainya. Ini semuanya bisa diolah menjadi konten list. Biasanya kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ini disebut dengan klasifikasi, ya, how to classify. Jadi seperti itu. Nah, kaidahnya seperti ini. Kalau Anda ingin membuat lebih baik, sekali lagi lebih baik, bukan berarti ini yang paling benar, karena pasti ada yang lebih bagus lah. Yang pertama, angkanya ganjil, ya. Seringkali ada 7, Anda pasti ingat on the spot ya, ada 7, ada 9, ada 11. Walaupun pada akhir-akhir ini banyak yang membuat sampai 18, 10, 10, 19. Tapi seringkali angkanya itu kalau nggak 5, 7, 9, 11. Kenapa saya katakan demikian? Karena list itu kan biasanya yang the best ya. Jadi kalau terlalu banyak juga orang mengatakan, oh ini kok terbaik, kok banyak banget gitu. Nah, jadi kalau saran kami angkanya ganjil. Yang berikutnya adalah lebih dari 1000 kata. Nah, ini yang susah. Kenapa tidak banyak orang yang membuat konten list ya? Karena jumlah katanya harus sangat banyak. Kenapa kok saya katakan harus sangat banyak? Karena gini, yang membuat konten list itu sangat banyak sekali. Gak cuma Anda satu website. Kata apapun itu pasti ada. Sampai misalkan kata-kata daftar sekolah swasta di Semarang misalkan. Ini sudah sangat banyak, bahkan ada 58. Ya, jadi 112. Jadi sangat banyak sekali yang membuat. Maka untuk menang di antara mereka, Anda kata-katanya, jumlah katanya harus banyak, 1000 kata, atau kalau 1000 kata itu sekitar 2 halaman. Yang berikutnya, informasinya harus lengkap ya, karena walaupun list itu satu kelompok itu sedikit tulisannya, tapi secara tulisan itu harus lengkap. Contoh ya, HP ya, ini HP ini fiturnya, kemudian spesifikasi, kemudian ada harga, ini sudah lengkap. Jadi rangkuman yang kecil-kecil tapi lengkap, itu yang wajib menurut saya untuk dihadirkan dalam konten list.
Yang berikutnya adalah ada kata yang unik dari lainnya. Maksudnya apa? Kalau Anda hanya membuat misalkan 7 HP terbaik di tentang 3 jutaan, Anda nggak akan dibaca. Kenapa saya katakan demikian? Karena judulnya semuanya sama. Lihat ini, hanya beda angkanya aja. HP 3 jutaan terbaik. HP 3 jutaan terbaik. Ini kan 12 angkanya aja. HP 3 jutaan terbaik. HP 3 jutaan terbaik. Sama. Jadi saya mengatakan harus ada kata yang unik dari yang lain. Kata unik yang dari yang lain itu apa? Contoh ini ya. Ini nih, ada kata-kata ini, terjangkau dan memukau. Itu kata-kata unik itu, ya. Kemudian kualitas mumpuni. Nah, itu ada kata-kata unik. Pokoknya saran saya, kalau Anda mau buat itu survei dulu lah di Google itu. Udah pada buat belum? Kalau udah pada buat, Anda tinggal mencari pembeda di antara yang lain. Karena kalau sama, ya nggak akan dibaca. Kalau Anda mengatakan misalnya perbedaannya ada di bagian depan, ini yang lain 7, saya 11, tetap kurang menarik. Sekali lagi itu daya tariknya kurang lah. Lebih baik ada di belakang ini ada tambahan kata-kata yang unik. Berikutnya seperti ini ya. Kalau Anda membuat konten list, itu sebetulnya konten ini tidak hanya berfungsi sebagai konten pilar atau konten yang menarik banyak visitor, itu tidak hanya berfungsi sebagai itu. Jadi salah satu yang membuat kenapa konten list ini sangat populer dan digunakan oleh banyak website besar, karena dari konten ini akan menuju ke konten Anda yang lainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi satu konten ini bisa jadi mengundang 3 visitor. Maksudnya bagaimana? Saya perhatikan, saya contohkan apa yang saya lakukan. Ini website saya di dunia pasar modal. Apa yang saya buat? 5 metode trading yang populer hasilkan cuan. Nah, ini saya buat kenapa? Karena di dunia pasar modal itu namanya metode trading itu banyak yang nyari dan banyak yang penasaran mana yang paling bagus. Nah, ketika saya sudah paparkan 5 ini kan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya hanya menjabarkan rangkumannya aja, tapi lebih detail saya akan membuat anchor teks nih. Teknik swing lebih lengkap di sini. Nah, saya sudah buat tulisan ini. Nah, ya, jadi ini satu posting yang tadi itu bisa menghasilkan banyak visitor. Itulah keistimewaan konten list. Jadi contoh yang lain misalnya metode position trader. Ya, saya tetap buat nih lebih lengkap tentang position trading, bisa baca di sini. Ketika kita klik, nah, nanti ada tulisan lainnya tuh kan, ada. Nah, pertanyaannya adalah masa di antara 5 ya, kan ini metode 5 metode ini orang nggak pengen tahu lebih jauh. Pasti orang itu pengen lebih jauh memahami salah satu aja, nggak usah semuanya lah. Artinya kalau salah satu berarti nantinya akan menghasilkan 2 visitor. Itu udah banyak itu, dan itu sangat menaikkan SEO website kita. Itulah mengapa di mata pengelola website konten list itu sangat penting ya. Konten list itu sangat penting. Di samping di mata konsumen, konten list itu sangat disukai. Jadi ini win-win solution lah bagi kita semua pengelola website. Oleh sebab itu saran kami, kalau Anda memiliki website ya, memiliki website ini lebih baik Anda pernah menulis konten model list ya, listicle itu paling tidak 1, 2, lebih banyak lebih bagus. Cuman kalau nggak punya turunannya ya Anda hanya mengundang saja, tidak menghasilkan beberapa kali kunjungan. Nah, contoh ini punya saya ini 3 cara membaca broker, 5 cara analisa. Pokoknya list-listnya modelnya isinya sama, cuman saya buat list karena tadi enak dibaca dan bisa mengundang banyak visitor.
Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Atau Anda ingin mengomentari, silahkan cantumkan di kolom komentar. Kami juga butuh masukan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.